Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Puji Tuhan. Bang Tamrin gimana kabarnya Bang? Puji Tuhan, baik Kak Arta. Kak Arta juga baik. Nah, untuk ibadah hari ini akan ditemani oleh Kak Arta dan juga Bang Tamrin. Nah, gak lupa juga nih ada pemain musik kita, yaitu Bang Sintong dan juga Bang Fendi. Siapa yang hari ini sudah siap memuji Tuhan? Good, kakak juga sudah siap memuji Tuhan. Bang Tamrin sudah siap? Siap Kak Arta. Baiklah, kalau begitu silakan disiapkan hati dan pikirannya untuk memulai ibadah. Seperti biasa kita mau saat teduh sejenak. Silakan disiapkan sikapnya, kita mau saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Oke, kakak mau tanya sebelum kakak ajak kalian untuk bernyanyi. Siapa yang tadi bangun tidur langsung berdoa? Good. Kenapa sih kita harus berdoa? Itu sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kita nafas, memberikan kita kesehatan, memberikan kita umur yang baru, hari yang baru. Nah, setelah itu kakak mau tanya lagi, siapa yang percaya kalau Tuhan itu kekuatan dan perlindungan kita? Good. Kalau misalnya kita percaya Tuhan adalah kekuatan dan perlindungan kita, berarti kita tidak boleh terlalu takut dan juga khawatir. Semua yang ada dalam kehidupan kita, kita harus serahkan kepada siapa Bang? Kepada Tuhan. Iya, kepada Tuhan. Seperti nyanyian yang akan kakak dan abang ajak buat kalian habis ini bernyanyi. Kira-kira lagu apa ya Bang ya? Oke, kakak sama abang mau ajak kalian bernyanyi lagu Hatiku Percaya. Biar lebih semangat adik-adik bisa bikin gerakannya ya. Kita mau nyanyi dengan sukacita, dengan semangat. Kita mau nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku.
Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapak buat berkat dan penyertaan-Mu ya Bapak. Pada pagi hari yang indah ini kami bersyukur bisa berkumpul dengan keluarga kami beribadah pada hari Minggu ini. Bapak, berkati ibadah minggu kami ini ya Bapak, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga adik sekolah minggu yang ada di rumah dan orang tuanya yang menjaga ya Bapak. Kiranya Engkau berkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, Engkau berkati ibadah ini Bapak. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita angkat lagu pujian kita yang kedua adik-adik. Tapi abang undang untuk bangkit berdiri karena kita pakai gerakan. Kita nyanyi dari judul Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Shalom ada di sekolah minggu, berjumpa lagi dengan Bang Jojo di sini. Nah, sebelum Bang Jojo akan membacakan ayat hafalan minggu ini, kita lihat dulu cuplikan di minggu lalu. Check it out. Shalom kakak sekolah minggu, ayat hafalan minggu ini Yohanes 8 ayat 12. Shalom, nama saya Teresi Simanjuntak, Koran 3, Yohanes 8 ayat 12b. Shalom, nama saya Rafael Simanjuntak, Koran 2, Yohanes 8 ayat 12b. Shalom, nama saya Nikelis ikan surya panjaikan. Ayat hafalan minggu ini Yohanes 8 ayat 12b. Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku
terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Akulah terang dunia, barang siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan bisa berjalan dalam kegelapan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Akulah dunia, terang. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang dunia. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Melainkan ia akan mempunyai terang dunia. Melainkan ia akan mempunyai Terang hidup. terang hidup. Melainkan ia akan mempunyai 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 terang dunia. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan Ia ia akan mempunyai terang hidup. Terima kasih, salam sehat. God bless you, salam sehat. Salam sehat. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih, salam sehat. Salam sehat kita semua. Terima kasih, salam sehat. Salam sehat semua. Salam sehat. Memberkati. Nah, sudah dilihat kan? Terima kasih adik-adik sekolah minggu yang sudah ikut berpartisipasi di ayat hafalan. Nah, untuk ayat hafalan di minggu ini di tanggal 6 September 2020 dicatat ya, terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang ke-8. Bagus lagi ya, terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-17 ayat 8. Bunyinya seperti ini. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Bagus lagi ya. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Jangan lupa untuk ayat hafalannya jangan lupa diupload di Facebook di Gereja HKBP Lontar dan di Instagramnya di SM HKBP Lontar Surabaya. Abang tunggu paling lambat di tanggal 9 September
2020. Abang ulangi lagi ya. Dikumpulkan terakhir di hari Rabu tanggal 9 September 2020. Nah, Abang tunggu ayat hafal dari adik-adik sekolah minggu. Kalau gitu, Abang Jojo pamit dulu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Oke, itu tadi ayat hafalan yang sudah disampaikan Bang Jojo buat adik-adik sekolah minggu. Nah, Abang harap adik-adik sekolah minggu lebih banyak lagi untuk menghafal ayat hafalannya dan mengirimnya ke Instagram dan juga Facebook. Oke, HKBP Lontar. Nah, untuk mengangkat lagu pujian kita yang ketiga, kita angkat satu lagu pujian dari Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih dan karunia bagimu dari Tuhan Allah Bapa di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Amang yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersukacita, dalam keadaan bergembira. Walaupun anak-anakku sekolah minggu masih beribadah di rumah kita masing-masing karena virus corona yang masih terjadi pada kita atau di seluruh dunia ini. Oleh sebab itu, anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, di mana firman Tuhan tertulis dari Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Amang harap kita semua sudah memegang Alkitab kita di tangan kita masing-masing. Yuk kita buka sekali lagi Mazmur 91 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sudah? Baik, Amang akan bacakan dan mari kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku,
Allahku yang ku percayai. Sekali lagi Amang bacakan untuk anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Itu firman Tuhan. Anak-anakku sekalian, Amang akan memberikan satu cerita atau ilustrasi kepada kita supaya kita semakin bersemangat, semakin percaya bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan, bahwa Tuhan itu adalah tempat kita mempercayakan seluruh hidup kita hanya kepada Dia. Begini cerita atau ilustrasinya. Pasti anak-anakku sekolah minggu pernah melihat atau mendengar yang namanya pemain sulap atau pemain sirkus. Adalah seorang pemain sirkus atau pemain sulap. Jadi pemain sirkus atau pemain sulap ini bisa naik sepeda yang bannya itu sudah dibongkar tapi tinggal lingkarnya. Lalu pemain sirkus ini bisa menyeberang dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi di atasnya ada dibuat untuk menuju satu tempat itu dibuat seutas tali yang sangat besar, yang besar begitu. Lalu tetapi di dalamnya itu ada jurang yang sangat dalam. Lalu dia berkata begini kepada orang-orang yang menonton pemain sirkus atau sulap ini. Kalian percaya kalau aku dapat naik sepeda dari sini ke sana tanpa jatuh? Lalu orang banyak mengatakan, kami percaya kau dapat melakukannya. Lalu dia membuktikannya. Dia naik sepeda di atas tali itu. Ketika dia sampai ke ujung sana, tidak terjatuh. Lalu dia kembali lagi ke tempat yang sama, tidak terjatuh dengan selamat. Semua orang bertepuk tangan mengatakan bahwa engkau adalah pemain sulap yang sungguh luar biasa. Dia mengulanginya, dan dia tidak melakukannya hanya satu kali, tapi sampai 3 kali dia melakukannya seperti yang diperbuatnya atau yang dilakukannya pertama kali itu. Ketika dia melakukannya sampai 3 kali, tahu anak-anakku sekolah minggu, semua mereka bersorak, semua mereka bertepuk tangan, semua mereka mengatakan bahwa engkau, sekali lagi, bahwa engkau adalah pemain sulap yang sangat hebat. Lalu anak-anakku sekalian, pemain sulap ini atau pemain sirkus ini berkata begini, kalau tadi kalian percaya kalau aku sudah bisa menyeberang ke sana, kemudian menyeberang kembali ke tempat ini tanpa terjatuh, saya mau bertanya, siapa yang mau ikut aku? Siapa yang mau kubonceng di sepeda ini? Tahu? Ketika pemain sulap atau pemain sirkus ini berkata, siapa yang mau kubonceng, siapa yang mau kubawa di atas sepedaku ini, tahu apa yang terjadi? Mereka semua terdiam. Yang tadinya mereka bersuara sangat kuat, yang tadinya mereka bersuara begitu semangatnya, tetapi ketika pemain sirkus atau pemain sulap ini mengatakan, siapa yang mau kubonceng, siapa yang mau bersama-sama dengan aku, semua mereka terdiam, tidak ada yang bersuara. Ditanya sekali lagi, siapa yang mau ikut aku? Sekali lagi mereka terdiam. Lalu tiba-tiba ada seorang anak kecil yang kurang lebih usianya antara 6 tahun atau 7 tahun. Lalu dia bilang, aku mau ikut bapak, katanya. Ketika anak kecil itu mengatakan, aku mau ikut bapak, mereka semua diam, terbengong-bengong, mereka semua heran. Siapa anak ini? Kenapa dia mau ikut bapak ini, katanya gitu dalam hati mereka. Lalu pemain sirkus ini atau pemain sulap ini membonceng anak ini di tempat boncengannya. Ketika mereka menyeberang di atas tali itu,
Semua mereka menahan napas karena ketakutan jangan-jangan nanti mereka berdua jatuh. Jangan-jangan mereka berdua nanti mengalami kecelakaan lalu mereka berdua mati. Tapi ketika mereka sampai di sana, mereka terdiam. Lalu ketika juga mereka sampai ke seberang, ke tempat mereka tadi berangkat, mereka akhirnya terdiam dan mereka takjub. Tidak ada yang bertepuk tangan atau bersorak-sorak. Mereka tidak bersorak-sorak atau bertepuk tangan kepada pemain sirkus ini, tapi mereka bertanya kepada anak ini begini, "Hei, nak kecil, kenapa kau mau tadi dibonceng sama pemain sulap itu?" Anak-anakku sekolah minggu tahu apa jawaban dari anak kecil tadi? Dia bilang begini, "Aku mau dibonceng oleh pemain sirkus atau pemain sulap itu karena dia adalah bapakku." Wah, karena dia adalah bapakku. Bapakku, ayahku itu, pemain sirkus itu yang membonceng aku yakin, aku percaya dia tidak akan pernah mencelakakan atau membuat aku jatuh atau membiarkan aku terluka. Tapi dia akan menjaga aku. Hebat bukan? Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, luar biasa ilustrasi tadi. Luar biasa cerita tadi. Bagaimana seorang anak kecil yang percaya kepada bapaknya, yang percaya kepada orang tuanya, yang dia yakin bahwa bapaknya itu tidak akan membuat dia terjatuh atau mencelakakan dia. Lebih daripada itu yang diperbuat oleh Tuhan Allah kepada kita. Apa tadi kata firman Tuhan pada hari ini anak-anakku sekolah minggu? Amang baca sekali lagi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai." Tahu tempat berlindung? Biasanya kan kalau ada namanya badai atau angin kencang atau misalnya hujan lebat, kan orang tua bilang begini, "Hei, jangan situ, berlindung, cari tempat perlindungan," misalnya begitu kan. Kenapa ada tempat perlindungan? Tempat perlindungan itu adalah tempat yang dapat menjaga kita, yang dapat melindungi kita, atau yang dapat, katakanlah dulu setidaknya, membuat kita tidak mengalami mara bahaya atau mengalami kecelakaan dalam hidup kita. Misalnya kan ada dulu, kalau dulu ada perang antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, untuk menangkis serangan itu pasti dibuat benteng, pasti dibuat yang namanya tembok, pasti dibuat yang namanya suatu tembok yang begitu tinggi yang terbuat dari batu beton yang besar. Itu adalah tempat perlindungan. Tapi bagaimanapun juga anak-anakku sekolah minggu, sehebat-hebat apapun yang namanya benteng atau tembok itu yang menjadi tempat perlindungan, pasti akan ada namanya kekuatan yang lebih besar untuk dapat menghancurkannya. Tapi apa dikatakan firman Tuhan pada hari ini? Ini yang dikatakan oleh pemazmur. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Siapa? Bukan manusia. Siapa itu? Jawabannya adalah Allahku, Tuhanku. Allahku, Tuhanku. Dialah tempat perlindungan kita. Dialah kubu pertahanan kita. Kalau dikatakan, misalnya kan, kalau ada kita berjalan di siang hari panas, dulu kan ada yang pakai payung. Misalnya hujan juga melindungi kita dari apa? Hujan air itu kan pakai payung juga. Nah, perlindungan atau kubu pertahananku itu kan membuat kita nyaman. Tapi kata pemazmur dalam firman Tuhan pada hari ini,
Tempat perlindungan itu bukan benteng tadi, bukan tembok tadi, bukan payung tadi, bukan sesuatu yang dilakukan oleh manusia, tapi siapa? Allahku, Tuhanku. Tetapi ingat, dikatakan yang ku percayai. Gak akan mungkin kita mau berlindung kepada Tuhan. Gak akan mungkin kita mau mencari perlindungan atau menjadikan Tuhan itu kubu pertahanan kalau kita tidak percaya sama Tuhan. Sama seperti anak kecil tadi, yang percayanya dia sama bapaknya, yang dia yakinnya bapaknya itu akan melindungi dia, yang dia yakinnya bapaknya itu tidak akan mencelakakan dia, sehingga dia percaya, sehingga dia mau ikut kepada bapaknya. Nah, kan sama juga tuh sama anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar. Mana yang lebih percaya kalau ada mengajak orang, kalau ada tiba-tiba orang mengajak begini, anak-anak coba mari kemari. Kalau tidak kamu kenal, apa kamu mau ikut dia? Nggak mau. Pasti dia bilang, aku nggak kenal sama bapak, aku nggak kenal sama kamu katanya. Pasti dia lari kan? Anak-anak sekolah minggu kalau ada orang yang mengajak yang tidak dikenal, apakah kita mau ikut? Enggak. Pasti kita akan lari. Tapi kalau bapak kita, kalau orang tua kita atau orang yang kita kenal, ayo sini. Pasti kita akan mau ikut dia. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar yang dikasihi Tuhan, memang ini Amang sampaikan kepada kita, bukan berarti kalau kita sudah percaya sama Tuhan, kalau kita sudah menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita, kalau kita sudah menjadikan Tuhan sebagai kubu pertahanan kita, tidak akan ada yang namanya persoalan. Pasti ada. Misalnya kita mengalami sakit, misalnya sakit ini apa? Kan ini sekarang sudah mulai bulan 3 ini, ada yang namanya sakit corona. Batu-batu awalnya menggigil, demam, lalu nggak selera makan, lalu sakit. Kalau begitu, kan sekarang anak-anak sekolah minggu kan nggak diperbolehkan beribadah. Sekarang kan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kenapa itu? Katanya begini, supaya jangan nanti kena menular sama anak-anak sekolah minggu. Dimanapun, walaupun kita berlindung, walaupun kita mencari tempat perlindungan atau apapun yang kita perbuat untuk menjaga tubuh kita, penyakit itu bisa saja sampai kepada kita. Tapi apa kata pemazmur? Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, yakinkan anak-anakku sekolah minggu, Tuhan Allah lah yang akan menjagaimu. Tuhan Allah lah yang akan melindungimu. Apa cuma engkau? Oh enggak. Papa, mama, abang, kakak, adik-adik, pendeta, para lado, guru sekolah minggu, dan jemaat HKBP Lontar. Kita berdoa supaya Tuhanlah yang menjagai kita, supaya Tuhanlah yang melindungi kita, supaya Tuhanlah yang memberikan penyertaannya kepada kita. Sehingga apa? Ketika Tuhan ya kita jadikan sebagai tempat perlindungan kita, tempat naungan kita, kemanapun kita akan melangkah, kita akan tetap bersuka cita untuk memuji Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh Engkau perdengarkan kepada kami pada saat ini. Sebagaimana pemazmur yang mengatakan dengan imannya bahwa Engkaulah tempat perlindungan dan kubu pertahanan kami yang terbaik di atas segala-galanya. Itulah yang dia lakukan sebab dia yakin dan percaya di dalam Engkau. Setiap orang percaya itu dapat beroleh kekuatan. Engkau tidak akan pernah tinggalkan, Engkau tidak akan pernah biarkan anak-anak-Mu mengalami masalah atau persoalan dalam setiap hidupnya. Itu juga yang kami yakini melalui kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Biarlah anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Lontar ini, mereka boleh tetap setia dan percaya kepada pertolongan Tuhan.
di mana Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami sedikit pun, bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami kemanapun kami akan melangkah, bahwa Tuhan akan menjagai kami, menjagai anak-anakmu sekolah minggu, menjagai orang tuanya, menjagai guru-guru sekolah minggu, menjagai semua orang yang mereka kenal. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, berkatilah kami, agar kami tetap percaya dan yakin akan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, itu tadi cerita yang sudah disampaikan oleh Amang Pendeta. Masih ingat kan cerita tentang apa? Ya benar, Tuhan adalah kekuatan perlindungan kita, kubu pertahanan kita. Semoga cerita tadi boleh sama-sama menguatkan adik-adik di rumah dan juga kakak dan juga Bang Tamrin. Untuk mengakhiri ibadah kebaktian kita pagi hari ini, kakak mau undang adik-adik untuk menyanyikan lagu pujian dari buku ND nomor 766 yang judulnya Pada Nauli. Tapi sebelumnya kakak mau undang kalian untuk bangkit berdiri. Sudah bangkit berdiri? Baiklah, kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Anak-anakku sekolah minggu HKBP Lontar, tetap semangat, tetap bersukacita, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, menyertai kita semua. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya yang ada di rumah. Gimana kabarnya?
Kakak harap kalian semuanya baik-baik saja ya dan penuh sukacita. Kali ini ketemu lagi dengan Kak Yesi dan Kak Siska. Nah, Kakak Yesi dan Kak Siska mau menyampaikan tentang aktivitas minggu ini. Tapi sebelumnya gimana Kak? Sebelumnya kita lihat dulu ya cuplikan aktivitas yang sudah adik kumpulkan untuk minggu ini. Ini dia. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Baba, baba, baba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell ya, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Baba, baba, baba. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Baba, baba, baba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell ya, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Baba, baba, baba. Itu dia aktivitas minggu lalu. Nah, kali ini aktivitasnya bertemakan mengenai Jar of God's Protection. Seperti ini, lucu ya. Nah, di sini menceritakan tentang Ya, tadi kan kita sudah dengar ya Kak Yesi, cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta, yaitu tentang perlindungan Tuhan, apalagi yang sudah dirasakan oleh Daud di sepanjang hidupnya. Nah, sekarang di aktivitas ini giliran adik-adik menuliskan apa aja sih perlindungan Tuhan yang sudah adik-adik rasakan sepanjang hidup adik-adik. Di kayak gini nih. Nah Kak Yesi, apa aja sih bahan dan alat yang perlu kita butuhkan nih, yang perlu kita siapkan? Ya, betul Kak Siska. Nah, tentang Jar of God's Protection ini, kakak ada beberapa bahan. Bahannya cukup banyak ya, tapi nggak masalah. Sekali lagi kakak tekankan, kakak jelaskan bahwa apapun yang bisa kalian gunakan di rumah, bisa pakai di sini gitu ya. Nah, yang pertama kakak ada tila polos. Atau kalau misalkan kalian nggak punya tila polos, kalian bisa menggunakan kain perca. Kemudian di sini ada kertas warna-warni atau bisa dibuat notes atau yang lainnya ya. Di sini ada spidol, ada ballpoint, ada ini apa ya ini namanya? Ada tali jerami. Kemudian di sini ada lem, ada 2 lem ya, lem kertas dengan lem tempel atau selotip. Di sini ada gunting, ada double tip, dan yang terakhir yang paling penting dari itu semua adalah jar atau toples. Kalian bisa pakai toples, mau itu bulat atau mau itu kotak, terserah ya adik-adik ya. Nah, gimana caranya Kak? Betul sekali. Nah, kalau adik-adik sudah menyiapkan semua alat dan bahan, yang pertama-tama dilakukan yaitu tadi ya, adik-adik kan sudah siapkan kertas. Boleh kertas warna-warni atau di sini sebagai contoh kakak pakai kertas warna coklat. Nah, kakak contoh di sini kertas warna coklatnya itu dari mana? Bisa juga kalian ambil dari paper bag yang kalian tidak gunakan lagi. Nah, di dalamnya kan ada sisi yang kosong nih, yang polosan. Dalam bisa ya, dipakai ya. Iya, yang dalam ya, jangan luarnya nanti ada motifnya. Nah, kemudian adik-adik tulis nih, apa aja sih perlindungan Tuhan tadi yang sudah adik-adik rasakan. Nah, sebagai contoh, di sini kakak contohkan waktu kakak ke Jakarta Kak Yesi. Gimana tuh Kak? Pada waktu kakak ke Jakarta, waktu itu ada tes pekerjaan. Betul. Nah, kebetulan flightnya itu malam dan kakak sampai ke Suta itu, sampai di Sutanya itu tengah malam. Wah. Nah, kemudian kakak setelah dari Suta mau ke
kos temannya Kak Siska. Nah, saat di perjalanan Kak Siska kan naik taksi, tapi kan was-was ya Kak. Kak Siska sendiri. Itu malam-malam ya Kak ya, Iya, padahal malam-malam. Nah, kakak berdoa di dalam hati minta perlindungan sama Tuhan supaya aman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, Nah, betul. puji Tuhan banget kakak sampai di kos temannya Kak Siska itu dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, itu contohnya, kalian tulis cerita adik-adik di sini. Nggak cuma satu ya, adik-adik bisa banyak. Ini juga salah satu contohnya. Nah, setelah adik-adik tulis tadi perlindungan apa saja yang sudah kalian rasakan dari Tuhan Yesus, nah kalian bisa lipat atau gulung, kemudian kalian masukkan ke dalam toples jar seperti ini. Nah, setelah itu kalian bisa hias toplesnya. Di sini tadi kan Kak Yesi sudah memberikan contoh yaitu kain tile polos. Nah, setelah itu tile polos tadi bisa kalian masukkan atau tempelkan di atasnya. Nah, seperti Gini ya? contoh ya. Betul. Kemudian kita tutup. Nah, bisa tutup seperti ini. Yeay. Nah, kemudian kalian bisa hias atasnya. Tadi contohnya ada tali seperti ini atau tali jerami ini juga. Kalian sesuai kreasi kalian mau dibuat seperti apa. Kalau Kak Siska bikinnya dan juga Kak Yesi ini untuk melingkari tutupnya. Kemudian tadi yang kertas tadi itu bisa juga kalian tulis tempel di atasnya. God's protection seperti ini. Nah, mudah kan adik-adik? Di atasnya tuh kayak ada judulnya gitu ya Kak ya. Betul sekali. Sebenarnya lucu juga ya Kak ya. Jadi nggak hanya pertolongan Tuhan aja yang kalian mau masukkan di sini. Kalau misalkan ada banyak toples Kak, bisa dibuat God's protection atau bisa dibuat banyak macam-macam. Misalkan pokok-pokok doa kalian bisa dimasukkan ke dalam toples ini. Betul gitu. sekali. Tapi jangan lupa ya adik-adik, kalau misalnya kalian mau berlanjut nih, nggak cuman hari ini aja, maksudnya Kak aku mau nulis untuk sampai minggu ini aja, besoknya lupa, enggak ya. Kalau misalnya kalian mau terus-terusan, besok aku mau tulis lagi, perlindungan Tuhan apa aja yang aku rasakan ya, kalian bisa tulis lagi, kemudian masukkan ke toples ini lagi. Jadi Biar nggak sampai full, sampai betul penuh. sekali. Kalau penuh kan berarti banyak tuh pertolongan Tuhan yang sudah kalian alami. Jadi biar nambah-nambah lagi ya Kak ya, toplesnya jadi biar Betul sekali, banyak Kak sekali. Yesi. Gitu. Terus Kak Yesi, kalau kita sudah bikin ini semua, dikumpulinnya, diupload di mana Kak Yesi? Nah, itu dia notes-nya Kakak mau jelaskan. Untuk aktivitas minggu ini itu akan dikumpulkan maksimal sampai dengan hari Rabu ya. Rabu minggu ini tentunya. Nah, sebelum itu kalian harus sampaikan juga untuk aktivitas-aktivitasnya bisa melalui 3 caranya. Yang pertama, kalian bisa share ke Facebook ya Kak ya. Facebook HKBP Lontar Surabaya. Gereja HKBP Lontar. Betul sekali, Gereja HKBP Lontar. Yang kedua, Instagramnya di SM HKBP Lontar Surabaya. Nah, yang ketiga, kalian bisa share langsung atau japri ke guru sekolah minggu kalian, atau bisa disampaikan ke sintua-sintua sektor yang ada di sektor kalian ya adik-adik ya. Betul sekali. Jangan lupa hari apakah? Rabu. Nah, itu dia. Nah, kalian juga bisa ingatkan nih ke orang tua untuk stay tune di grup WhatsApp Kak Yesi ya. Oh iya, betul Karena sekali. kita setiap hari Selasa malam dan juga Rabu kita akan share nama-nama adik siapa saja yang sudah mengirimkan ayat hafalan dan juga aktivitas. Jangan sampai nama-nama kalian nggak muncul, karena di situ ada nama-nama adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas seperti Betul itu. sekali. Nah, itu dia aktivitas pada minggu ini mengenai Jar of God's Protection. Kak Yesi dan Kak Siska undur diri. See you. Sampai jumpa minggu depan. God bless.